Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-25. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama mendengarkan bacaan-bacaan yang berbicara mengenai konflik yang terjadi akibat adanya sikap iri hati dalam diri seseorang. Dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, kita mendengar kisah nubuat mesianik tentang nasib Yesus di tangan orang-orangnya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi yang menampilkan Yesus sebagai hamba yang menderita. Mengacu pada seseorang yang saleh dan baik hidupnya, namun dianggap sebagai pengganggu bagi mereka yang tidak baik hidupnya. Perasaan iri hati inilah yang membuat mereka kemudian membangun sebuah niat untuk menganiaya dan kemudian membunuh orang baik itu yang adalah Yesus. Bagian ini menunjukkan pada penyaliban Yesus dan memberitahu kita bagaimana dunia sering memperlakukan mereka yang berusaha untuk hidup adil dan melakukan kehendak Tuhan, namun selalu dibenci dan dimusuhi. Konspirasi-konspirasi kejahatan seperti ini masih banyak juga terjadi dalam dunia kita saat ini. Maka kita yang selalu ingin mewujudkan hidup yang harmonis, jangan pernah menyerah ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok atau individu-individu seperti ini. Semakin banyak orang melakukan tindakan kebaikan, semakin banyak pula orang yang menaruh iri kepada kita. Hal senada kemudian ditegaskan juga oleh Rasul Yakobus dalam bacaan kedua pada hari ini. Yakobus mengatakan bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Iri hati menimbulkan kebencian. Kebencian menimbulkan tindakan kejahatan, bahkan pembunuhan. Maka saudara-saudariku, hati-hatilah dalam mengontrol diri dan emosi kita. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, saya pernah menghampiri sekumpulan orang yang sedang duduk bercerita. Dari tatapan, gerakan bibirnya, gaya bicaranya, bisa dipastikan bahwa mereka sedang membicarakan seseorang, atau istilah kerennya, gosip. Saya sengaja bertanya kepada mereka, pada bicarakan apa ini? Serentak beberapa orang mengatakan, tidak mau, duduk-duduk saja. Padahal dari tadi sudah kelihatan, bukan hanya duduk-duduk, tetapi jawabannya hanya duduk-duduk. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka malu kalau ketahuan bahan pembicaraan mereka. Dan yang kedua, takut ketahuan apa yang mereka bicarakan. Bacaan Injil hari ini menceritakan kisah tentang para murid yang ditanyai Yesus tentang apa yang mereka perbincangkan selama dalam perjalanan menuju ke Kapernaum. Mereka sedang mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, karena mereka takut jangan sampai Yesus mengetahui pembicaraan mereka ini, maka ketika mereka ditanya oleh Yesus, mereka diam saja. Padahal
Yesus sendiri sudah tahu apa yang mereka perbincangkan. Mereka bukan hanya memperbincangkan, melainkan mempertengkarkan. Artinya, mereka sedang ribut, saling merebut posisi siapa yang terbesar di antara mereka. Tentu di situ mereka saling menjelekkan, menjatuhkan, dan iri satu terhadap yang lain. Inilah yang membuat Yesus kemudian marah dan menasihati mereka. Menarik bahwa Yesus menasihati mereka dengan memberi contoh seorang anak kecil. Kemungkinan besar anak Petrus, karena mereka sedang berkumpul di Kapernaum, tempat Yesus tinggal bersama keluarga Petrus. Konsep anak kecil adalah orang yang lemah, tak berdaya, dan tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Maka Yesus menegaskan, jika ingin menjadi terbesar, ia harus menjadi pelayan bagi mereka yang kecil ini, bagi mereka yang lemah ini, bagi mereka yang tak berdaya ini. Bukannya sekedar merebut kekuasaan tertinggi, tetapi kalau mau menjadi pelayan, kalau mau menjadi yang terbesar, layanilah semua orang yang lemah, yang tak berdaya seperti orang kecil ini, seperti anak kecil ini. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, perilaku seperti ini juga hidup di dalam diri kita. Kita masih sering mengejar posisi di dunia dengan menjatuhkan atau merendahkan sesama. Sikap iri membuat kita tidak suka terhadap sesama. Maka melalui ketiga bacaan hari ini, kita semua diajak untuk membangun rasa persaudaraan terhadap sesama, dengan melihat sesama bukan sebagai musuh yang harus dibenci, tetapi sebagai sesama yang harus dikasihani. Mengasihi dan menolong sesama, seperti mengasihi dan menolong seseorang yang kecil dan yang tak berdaya. Mari kita buang rasa iri dan menumbuhkan rasa sayang di dalam diri kita kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian, senantiasa dilimpahi dengan berkat oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.